Assalamualaikum. Jika beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Oke. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kalau begitu. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Belajar apa kita hari ini? Matematika. Sesuai dengan yang Bapak arahkan semalam ya di grup WhatsApp ya. Jadi kita akan belajar tentang bunga majemuk ya. Ya, jadi apa namanya? Kira-kira siapa yang hadir? Hadir semua. Hadir semua. Alhamdulillah kalau hadir semua. Oke, untuk mempersingkat waktu untuk kita proses pembelajaran, ada baiknya ya nanti kita berdoa dulu ya. Semoga mendapatkan ya syafaatnya, ilmu yang bermanfaat dan sebagainya. Oke, tolong ketua kelas pimpin dulu doanya. Marilah teman-teman, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita baca doa, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, amin ya rabbal alamin. Tolong dibukalah bukunya, Nak. Yang kemarin saya sudah suruh ya. Nanti kita mungkin kita materi kita hari ini tentang apa namanya bunga majemuk ya, bisa dilihat di depan layar ya. Jadi kemarin sudah saya share juga di grup, itu ada form dari Google ya, bisa dicek di grup WA-nya ya. Jadi saya akan menjelaskan dulu ya, kita akan belajar tentang bunga majemuk ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah mendeskripsikan perbedaan antara sistem bunga tunggal dan bunga majemuk dengan bahasa sendiri. Jadi dengan bahasa kalian nanti ya. Dengan bahasa kalian ya. Dan yang kedua, melakukan prosedur menentukan modal akhir, besar suku bunga dan periode dari awal yang telah diinvestasikan menggunakan bunga tunggal dan bunga majemuk. Tapi sebelumnya di kegiatan kita nanti meliputi ya, jadi pengetahuan dulu, nanti ada pengetahuan secara terampilan ya. Prasyaratnya adalah kalian mungkin waktu SMP sudah pernah belajar ya, atau waktu kelas 10 kemarin sudah pernah belajar tentang apa namanya ini? Eksponen. Eksponen ini nama lain dari bilangan berpangkat. Dan persamaan linear satu variabel. Ada kan yang 2x plus y sama dengan berapa ribu dan sebagainya ya. Terus model pembelajaran kita itu problem based learning ya, di mana nanti saya selaku guru akan memberikan suatu masalah yang sifatnya autentik ya, yang diangkat oleh saya selaku guru dan dikerjakan oleh kita, akan dibahas secara sama-sama untuk menyelesaikan ya, dan memecahkan masalah autentik tersebut. Dan profil yang diharapkan ya, terutama terus di profil pelajar Pancasila yang diharapkan adalah berpikir kritis nanti ya, di mana nanti akan Bapak memediasi dan sebagainya, memberikan masukan ya, berkolaborasi kita nanti mandiri, kreatif dan sebagainya. Terus untuk metode pembelajaran kita akan menggunakan diskusi kelompok dan presentasi. Inilah gambaran nanti suasana pembelajaran kita selama kurang lebih 2 jam pelajaran hari ini ya. Sebelum itu, kira-kira ada yang tahu tuh gambarnya? Bisa menelaah? Kalau yang tahu tunjuk tangan. Bisa tebak apa? Oke. Atalah? Aku senang belajar. Senang kalau belajar ya? Iya. Oke, pintar ya. Nanti ada beberapa tebak-tebak gambar nanti. Nah, untuk mempersingkat ini, sebelum saya ini ya mungkin ada baiknya Bapak akan membagi dulu kelompok supaya nanti ketika nanti kegiatan inti dari pembelajaran kita tidak lagi langsung bagi ini memakan waktu juga ya. Jadi dari kalian
tolong mengambil satu buah ya. Jangan dibuka dulu sebelum saya instruksikan buka ya. Tolong diambil cepet. Makan waktu ya. Kaki tangan kanan. Panas. Yang dibuka dulu sebelum saya instruksikan buka ya. Ini akan membagi menjadi kelompok kalian ya. Pas. Oh, belum ya? Ambil. Nanti Niken sabar ya. Oke. Sekarang diingat lagi ya, ketika saya suruh hitungan ketiga nanti dibuka, itulah nanti akan menjadi kelompok ya. Setelah nanti kita akan menguraikan beberapa materi ya. Jadi dibuka itu akan jadi kelompok kamu ketika nanti suruh instruksikan. Oh, silakan kembali ke kelompok kalian masing-masing. Paham ya? Oke, silakan dibuka hitungan ketiga 1, 2, 3. Oke, ada yang merah, ada yang oranye, ada yang biru, ada yang hijau. Ingatin lagi ya nanti ya. Nanti akan kembali ke kelompoknya ya masing-masing ketika nanti sudah saya suruh untuk berdiskusi. Oke, paham ya? Oke, sebelum ini saya akan memberikan beberapa dulu pertanyaan pematik ya. Adakah yang kalian di sini bercita-cita ingin jadi pegawai bank? Ada? Tidak ada. Apoteker. Tidak ada ya yang jadi. Ya udah masalah. Ya karena kita bersekolah di sekolah kesehatan, ya syukur-syukur nanti kalau yang pengen beralih jenjang ya, beralih profesi menjadi seorang pegawai bank. Terus adakah ya yang ingin ya jika mempunyai uang yang berinvestasi atau menabung? Ya. Nah, ada sini sudah tabung selain tabungan di sekolah? Ada. Yang punya tabungan sendiri? Ada. Lah berapa nominalnya sekarang? Rahasia. Ada tahu bunganya berapa per tahun, per bulan, flatnya berapa ada? Ada. Pernah melihat yang nomor 3 itu adakah yang pernah melihat gambar seperti di bawah ini? Itu ada perbedaan ya, yang gambar 1 sama gambar 2. Nanti akan kita bagikan pas di diskusi LKPD-nya ya. Bunga terdiri dari 2 jenis, yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk. Oke, bunga tunggal sama majemuk ya. Adalah bunga yang dihitung dari besarnya modal pokok untuk seluruh periode transaksi. Sementara bunga majemuk adalah bunga yang dihitung tidak hanya dari modal pokok, tapi juga dari akumulasi bunga periode sebelumnya. Untuk mengenali perbedaan dari keduanya, yuk kita lakukan simulasi berikut ini. Jadi, pemerintah kita punya produk investasi nih, namanya sukuk. Sukuk itu surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti kepemilikan aset. Nantinya, setelah jatuh tempo, para pemegang sukuk akan mendapatkan imbalan berupa uang sewa bagi hasil dan lain-lain. Nah, tujuan utama penerbitan sukuk itu adalah untuk membiayai APBN dan membiayai pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia. Di antaranya pembangunan asrama haji, gedung perkuliahan, pembangunan jalan tol, serta infrastruktur lainnya. Nih, lihat deh, kalau kita ingin membeli sukuk, jangka waktunya adalah 3 tahun. Akan jatuh tempo pada tahun 2023 dengan bunga atau imbalan kupon sebesar 6,05%. Di situ ada keterangan P, A, artinya adalah per annum dalam bahasa Latin. Dalam bahasa Indonesia, artinya adalah per tahun. Mari kita berandai-andai jika kita memiliki uang sebesar 10 juta rupiah dan akan kita gunakan untuk membeli sukuk tersebut. Pada tahun 2020, modal awal kita adalah 10 juta rupiah. Setelah berjalan setahun, kita akan mendapatkan bunga sebesar 6,5% dari 10 juta rupiah, yaitu 605.000. Sehingga pada tahun 2021 ini, modal awal kita telah berkembang menjadi 10.605.000. Dalam sistem bunga tunggal, besarnya bunga adalah tetap. Sehingga pada tahun 2022,
modal kita yang sudah berjumlah 10.605.000 akan bertambah lagi sesuai bunganya, ditambah 605.000 lagi menjadi 11.210.000. Hal ini berulang setiap tahun sehingga pada saat jatuh temponya sukuk, yaitu tahun 2023, kita akan mendapatkan modal kita kembali beserta kuponnya dengan total Rp11.815.000. Ini perhatikan ya, menggunakan beda bunga nanti bunga majemuk? tunggalnya dengan bunga majemuk ya. Pada prinsipnya, perhitungan bunga tunggal dan bunga majemuk untuk 1 tahun pertama adalah sama. Modal awal kita akan berkembang menjadi Rp10.605.000. Nah, perbedaan bunga tunggal dan bunga majemuk terlihat di sini. Pada tahun 2022, besar bunganya tidak lagi 605.000. Kenapa? Ayo. Karena penghitungan bunga majemuk ini berdasarkan nominal terakhir yang kita miliki. Jadi 6,05% bukan dikalikan dengan 10 juta, melainkan dikalikan dengan 10.605.000. Sehingga totalnya menjadi 11.200.000-an. Nah, ini berlaku juga untuk tahun-tahun berikutnya. Maka pada tahun 2023 kita akan mendapatkan modal kita kembali beserta kuponnya dengan total Rp11.927.021. Untuk selanjutnya, kita tidak perlu merinci tahun demi tahun proses bunga tersebut. Untuk menghitung besarnya modal setelah periode waktu tertentu, kita bisa menggunakan formula ini, di mana beda formulanya untuk bunga tunggal dan bunga majemuk. Dicatat MN-nya ya. adalah modal setelah periode ke N. MO adalah modal awal, dan modal awal ini akan dikalikan dengan 1 plus NB untuk bunga tunggal dan 1 plus B pangkat N untuk bunga majemuk, di mana B-nya adalah suku bunga dalam persen dan N adalah periode waktu. Ini adalah hasil perhitungan kita tadi. Dilihat dari jumlahnya, sistem bunga majemuk terlihat lebih menguntungkan ya. Hal ini karena sistem bunga majemuk membungakan bunga yang didapat pada periode sebelumnya, sehingga bunga majemuk sering juga loh disebut sebagai bunga berbunga. Bunga majemuk ini diprediksi akan menguntungkan kita. Ya, nomor kelompoknya tulis. Ada yang nanti fokus dengan perhitungannya, ada yang fokus mencari literasinya, ya. Oke, ada kesulitan? Ada Pak. Oh, ada. Itu dijawab dulu yang depannya ya, karena ada beberapa item pertanyaan dan ada kegiatan juga. Dan amati. Ya, baru nanti kita presentasikan. Paham ya antara bunga tunggal dan bunga majemuk tadi setelah dari penjelasan? HP kamu mana HP? Nah, bicara di Google lah apa-apa. Ya. Kalau ada kesulitan apa? HP-nya mana? Tolong dikeluarkan. Connect internet kan? Nah, ada yang fokus nanti mencari bagi kelompoknya. Ada yang mencari nomor berapa dulu gitu. Dan nanti tentukan ya siapa yang akan mempresentasikan ketika kelompoknya yang akan maju. Ditulis jawabannya. Nah, tadi kan video sudah nonton apa itu tabungan, apa itu giro, apa itu saham tadi kan? Dicari di internet ada. Atau di buku kalian cetak tuh referensinya kan banyak sumber belajar. Bunga tunggal sama bunga majemuknya, Pak. Nah, ini perhatikan. Dibaca dulu. Sebuah perusahaan ingin membangun pabrik, ya kan? Untuk memproduksi komponen elektronik. Jadi ini kekurangan pabrik ini pengen membuka lagi lahan kan. Nah, dia harus memperkirakan mencapai berapa? 5 miliar. 5 miliar ya? Nolnya berapa?
9 kan? Dan diperkirakan dapat meningkatkan kapasitas produksi perusahaan sebesar 20%. Ya kan? Diperkirakan perusahaan ini dapat menjual 1000 unit, terserah 1.000.000 unit produk per tahun dengan harga 10.000 per unit. Berarti dikalikan dulu, 10.000 dikalikan ini dulu. Nah, sudah dapat galo-galo ini, baru nanti dipotong. Jadi ini berapa dia? Dia minjem 5 juta ini potong ini. Ini dipotong dengan 12% ini selama 5 tahun. Jadi kakek, ini dikali berapa dapat duit dia? Yang ini beda dia. Dia tuh ada penjualan, ada juga modal ini pinjaman. Ya kan? Nanti ada dua kakek. Pinjamannya berapa, modalnya berapa. Jadi dua hitungan kawan. Oke? Clear? Cari dulu yang berapa pinjaman dia, ini dihitung 5 tahun, ini dihitung juga 5 tahun. Jadi kaget selisihnya, oke, pinjamannya kalau setelah ditotal galau 5 tahun itu, bisa kan cari 5 tahun? 5 juta dikali ke 12%, sekian. Yang ini dikali ke dulu, ini untuk 1 tahun kan dia jual 10.000 unit, kali ke dengan 1 juta, berapa dapatnya? Dapat belum? Coba, dikali ke dulu. 1 juta, itu penjualannya, 1 juta dikali 10.000. Nah, makanya tadi Bapak bilang, nolnya dicoret dulu. Coret 3, kalau pojok 3, bawah 3. Nah, kalikan, berapa? 10.000 kali 10. Baru tambah ke 03 di belakang. Oke? Berapa dapat? 10 miliar. Enggak, nyampe 1 miliar. Hah? 10 juta. Tambah 0 belakang kan berapa? Sudah. Kok itu duitnya dikitnya? Iya, dia kan diperkirakan perusahaan dapat menjual ini. Nah, ya kan? Produk per tahun dengan harga jualnya 10.000. Berapa per unitnya? 10.000 kali ke 1 juta itu berapa kalau dinilai jualnya? Itu 10 juta. Nah, 10 juta dikali ke dengan 1 juta unit. Nah, lebih berapa M? Jadi ini kan baru tahu per unitnya harganya 10 juta tuh. Iya kan? Dikali ke 1 unit. Nah, nalar ke dulu ya berapa? Dia perusahaan itu dapat menjual 1 juta unit per tahun. Ya kan? Satu harga unit itu adalah 10.000. Kali ke berapa dapatnya tadi ini kali? Ini 1 juta yang dikali ke. Kalau 2 juta dikali ini 1 miliar, Pak. Ya. Nah, ini bagi 12 dulu tuh berapa tuh? 1 juta. Ya, karena ini kan per tahun kan? 1 juta dibagi 12 berapa? Jadi 12 juta, Pak. Hah? 12 juta. Dibagi, bukan ini. 1 juta dibagi 12. 83 berarti sekitar 83 unit ya. Nah, 83 unit kali 10.000. Nah, 830 ya. 830 kali ke ini. 1 juta. Kali ke dengan 1 juta berapa? Nah, berapa dapat duitnya? 830 miliar. Nah, 830 miliar. Bagi berapa? Bagi 12 coba. 99. Nah, 70 jutaan ya berarti ya. Itulah yang harus nanti. Berarti itu baru 1 tahun kan? Keuntungannya 79 jutaan. Sekitar itu kan. Nah, kalau dikali 5 tahun berapa? 70 juta tuh. Kali ke 5 tahun 350 juta. Jadi dia cari keuntungan di apa? Hitunglah berapa keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan itu setelah 5 tahun. Nah, berapa? 350 miliar. Berarti 3,5 miliar. Berarti berapa dia? Ini duitnya. Iya, dari 5 miliar itu. 5 miliar, Pak. Iya. Oh. Jadi itu cari dulu berapa pinjaman, berapa nanti penjualan. Jadi keuntungan yang akan dicarikan kamu. Jadi dua yang kalau harus kamu ketahui tadi. Satu, kita pinjaman kita ini
satu lagi diketahui penjualan kita. Nah, tapi beda kan? Kalau ini diperkirakan ya 20%. Ya. Nah, 20% sekali sekian, sekian itu kan ada. Yang mana nih tanya? Yang ini. Oh, yang sama kayak kelompok hijau ya. Kelompok oranye. Ini kan sebuah perusahaan ingin membangun pabrik, ya kan? Nah, menurut saya biaya pembangunan pabrik itu diperkirakan 5 miliar. Jadi diketahui pertama dia butuh modal 5 miliar. Dia rencana pengen pinjam bank 5 miliar dan diperkirakan dapat meningkatkan kapasitas produksi sebesar 20%. Jadi kalau dia dapat pinjaman ini, dia bisa dapat dia akan bisa meningkatkan produksinya sampai 20%. Diperkiraan perusahaan ini dapat menjual 1 juta unit per tahun. Nah, kalau dia 1 tahunnya bayar dia tuh 1 juta unit. Nah, artinya kalau dia nambah 20%, berarti dia hitung kan ini mungkin sekitar 1.200.000 kali. Berarti 1 juta. Ah, 1.200.000 kan? Karena ngapa? Kalau dia nanti bisa membangun pabriknya yang baru, ya, dia bakal nambah kapasitas 20%. Sedangkan yang sekarang dia 1 juta unit. Artinya kalau di kaki ini terbangun berarti dia nambah 20% lagi dari yang biasanya. Cari kita kan buat pempek. Sehari biasa cuma dapat 10 iko. Nah, gara-gara ada Balkis jadi nambah kan? Kalau kemarin cuma dewean ayam buat nambah ini berapa nambahnya? 20. Nah, nambah 10 jadi 20. Ditambah lagi oleh si Manes. Jadi berapa per hari? Nah, kalau si uang itu sanggupnya 10, kalau 24. Nah, itu hitung persennya. Ya. Itu nanti berarti 1 juta itu dikali 2. Ya, nah 12%-nya ini nanti dipotong ke sini di 5 miliarnya ini. Ya. Nah, itu yang baru ketahui. Berapa keuntungan bersih berapa? Keuntungan bersih itu dihitung dari mana? Kau sudah menyelesaikan dulu berapa total pinjaman itu selama kurang 5 tahun. Tapi menggunakan bunga apa dia? Bunga majemuk. Ingat, berubah terus setiap tahun bunga majemuk itu. Jadi berapa nih ketika nanti pinjam dia sekian. Sedangkan penjualan dia kaget itu naik kan? Nah, naik dikalikan 10.000 per unit. Terus selama kurang lebih 5 tahun juga dikurangi yang hasil dia jual tadi sama yang dia pinjam tadi. Sehingga kayak dapat kan berapa keuntungan dia. Kayak gitu ya, paham? Ya. Sekarang kelompok Vanessa maju. Presentasi. Ini ada perusahaan ini menjual produksinya sebesar 1 juta unit dan 1 unit dari produksi itu seharga 10.000. Nah, terus di sini ada bunga itu sebesar 12%. Lalu ada dia meminjam selama 5 tahun di bank. Di sini pertama kita akan menghitung jumlah hasil dari produksi hasil produksi dari perusahaan tersebut. Dan telah ditambahkan 20% ya. 1 juta unit nih tadi. Dikali sama NB-nya. NB-nya itu 20%. Ini hasilnya jadi untuk per tahun. Yang terbarunya itu ya? Ya, jadi ini ya per tahunnya. Belum dikali 10. Nah, itu setelah ditambah modal baru kan? Ya, ini setelah ditambah modal 20%-nya. Terus kita kaliin lagi dengan harganya itu 10.000. Hasilnya berapa ya? Berapa? 1.200.000 kali 10.000? Dapat tulis. 12 juta ya? Iya. Yakin 12 juta? 12 miliar Pak maksudnya. Ini hasilnya jadi 12 miliar per tahun. Nah,
Ini dia minta selama 5 tahun. Jadi kita kali ke 12 miliar dikali 5 sama dengan 60 miliar Sekarang pinjaman dia ya, per 5 tahun. Ini hasil dari penjualan. perusahaan itu penjualan. Nah, terus kita masuk ke pinjaman. Pinjaman itu MO-nya itu sesuai MO dia ada 5 miliar. 5 miliar dikali sama bunga pinjaman itu ada 12%. Maka hasilnya itu 600 juta. 600 juta ini untuk per tahun. Maka sesuai yang dia minta itu dia minta selama 5 tahun, maka kita kalikan lagi dengan Tapi bunga 5. majemuk tuh nak ya. Ah, Bunga majemuk. iya, lupa. Ingat persoalan tuh bunga majemuk. Mama TWO apa ya? Mama Tawo. Nah, ini untuk hasil Mantau. totalnya. Mantau. Siapa Mantau? Pak Limut pun 5 tahun banyakin. Nah, ini untuk 1 tahun. Untuk tahun yang keduanya itu 600 jutanya dikali sama 12%. Berapa kali? Dikali 12%. 7 miliar dah. 7 miliar. 72? Nolnya 6 ya, Lip. Nah, ini untuk hasil ini. Nah, ini kan hasilnya terus ditambah Jadi sama mungkin dari beberapa kalian ketika menemukan definisi baik bunga tunggal, bunga majemuk, yaitu dipergunakan ketika kita menyimpan uang, ketika kita menabung atau kita menjadikan pinjaman ataupun kita membeli saham dan sebagainya, kita harus memahami dulu ya konsep dari bunga majemuknya seperti apa, konsep dari bunga tunggalnya seperti apa. Ya, seperti yang kalian lihat di situ ya, dengan rumusnya ya. Nah, rumusnya itu kadang kan, Pak, ngapa di tempat kami ada B, ada N, ada pun apa, ada T dan sebagainya ya. Yang bakunya itu ya tidak ada, yang jelas kalau ada beberapa literatur kayak di buku kalian itu ada yang MN, ya ada di situ MT, itu tidak ada masalah. Tapi harus tahu itu ada periodenya ya. Nah, sebab definisi bunga tunggal yang diberikan berdasarkan perhitungan awal sehingga nilainya tetap dari awal sampai akhir. Jadi bunga tunggal itu ketika kalian meminjam, dia dihitung sesuai dengan pinjaman pertama atau menabung dengan modal awal. Ada 10 juta terus. Bulan kedua 10 juta sampai sekian ya. Kalau bunga majemuk ya, modal awal kalian nanti ya, baik nanti pinjaman ataupun tabungan ya, dia sesuai dengan yang dijelaskan oleh Vanessa dengan pemahamannya sendiri tadi ya, ngitungnya agak berbunga ya. Kalau berbunga ya. Istilahnya modal awal nanti kalau kita sudah hitung periode pertama, nah untuk menghitung periode keduanya udah lagi ngitung yang 10 jutanya. Hasil dari modal awal plus bunga yang sudah kita hitung tadi, itu di periode kedua. Periode ketiga juga seperti itu, beranak. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini itu kita belajar tentang bunga tunggal dan bunga majemuk. Perbedaan bunga tunggal dan bunga majemuknya itu, kalau bunga tunggal dia dihitung langsung sesuai periodenya dan tetap. Kalau bunga tunggal itu dihitung per periode. Terus dan juga pengetahuan tentang investasi dari bank-bank lain, metode cara menghitung bunga majemuk sesuai diskusi kelompok. Disesuaikan dengan kontekstual permasalahannya ya. Oke. Ada lagi? Oke, duduk ya. Terima kasih. Tepuk tangan lu untuk. Oke, itu saja ya. Jadi asik Mas. Imut. Oke, kita hitung ya untuk dokumentasi ya, ya.
ngadap ke merah satu, ada ngadap ke merah ya. Jadi ekspresi mana untuk refleksi pembelajaran hari ini? Kami senang. Ini hitungan ketiga bagaimana pembelajaran hari ini? Ekspresinya dipilih di situ. 1, 2, 3 ngadap ke merah. Oke, sudah? Oke, terima kasih. Oke, itu saja ya. Jadi untuk minggu depan ya atau hari Kamis nanti kan ada jam saya lagi ya. Jadi tolong nanti buka materinya tentang di buku Erlangga itu di lembar belajar 1 halaman 4 sampai dengan halaman 9 dipelajari dulu tentang anuitas ya. Nah, supaya nanti ketika nanti memulai proses pembelajaran di hari Kamis nanti kalian sudah siap ya. Tolong juga nanti ada beberapa Google Form juga nanti akan saya kirim di grup setelah dari pembelajaran ini. Itu saja, terima kasih ya. Semoga pembelajaran hari ini diberikan keberkahan. Amin. Ya. Semoga kalian tetap enjoy ya, tidak ya, memang matematika adalah pelajaran yang memang dianggap paling ditakuti ya. Tetapi percayalah, tidak ada hal ini sesuai dengan tadi motivasi awal ya. Matematika itu bukan ditakuti tapi harus mencari solusi. Sebelumnya kita berdoa dulu. Marilah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Itu saja. Terima kasih ya. Bapak Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.